Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat sore 3 Al-Muharram atau 4 Al-Muharram 1447 Hijriah, 48 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juni 2026. Kita duduk bersama di Langgar Kidul Sidoarjo dalam sebuah kajian dengan tema Ma'rifatus Sunnati wal Bid'ah, mengenal sunnah dan bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah iyyakum wa baraka fikum. Para jamaah Langgar Kidul Sidoarjo yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat pada kita seluruhnya dan juga keberkahan. Pada kesempatan sore hari ini, dalam waktu 1 jam, kita akan membahas tentang mengenal sunnah dan bid'ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa pengertian sunnah disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, dan juga Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa as-sunnah at-tariqah was-sirah. As-sunnah artinya adalah jalan, tata cara, atau disebut juga oleh para ulama yadullu ala jaryani syai' wa ittiradihi fi suhulah, menunjukkan kepada mengalirnya sesuatu dan juga berjalannya sesuatu dengan mudah. Itu arti as-sunnah secara bahasa. Dia tata cara atau jalan atau mengalirnya sesuatu dengan mudah. Itulah yang disebut dengan kata as-sunnah secara bahasa. Adapun kata as-sunnah secara istilah syariat, berbagai macam
penyebutan di antaranya dikatakan oleh para ulama. Kalau kita lihat pertama penyebutan as-sunnah melalui ilmu hadis misalnya. Jadi kalau seandainya kita menyebutkan permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. As-sunnah di sini maksudnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut para ulama hadis, sebagaimana disebutkan di dalam banyak kitab hadis, di antaranya As-Sunnah wa Makanatuha yang ditulis oleh As-Sibai, bahwa ma uthira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw sirah. Sunnah secara istilah syariat menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat jasmani atau sifat akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut ilmu hadis atau ulama hadis. Biasanya dipakai dengan ucapan permasalahan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Adapun berdasarkan penyebutan as-sunnah berdasarkan akidah, maka biasanya kata as-sunnah adalah muqabilul bid'ah. Kata as-sunnah adalah kebalikan dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau berkata, yutlaqu lafdhus sunnah ala ma jaa manqulan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khusus mimma lam yunassa alaihi fil kitab al-ajiz bal innama nussa alaihi min jihatihi alaihi salatu wassalam kana bayanan lima fil kitabi aw la wa yutlaqu aidan fi muqabalatil bid'ah. Perhatikan kata beliau di dalam kitab Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, lafaz as-sunnah disebutkan adalah untuk menunjukkan kepada apa yang dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ini hadis tadi, Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau mengatakan, dan juga lafaz as-sunnah disebutkan dalam kebalikan bid'ah. Dalam kebalikan bid'ah. Ini kalau orang menyebutkan ini adalah ahlu sunnah, fulan ahlu bid'ah. Jadi dia kebalikan dari sunnah. Bid'ah atau pengertian sunnah yang kedua adalah kebalikan dari bid'ah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, fayuqalu fulanun ala sunnah. Maka dikatakan fulan di atas sunnah. Idza 'amila 'ala wifqi ma 'amila 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mengerjakan yang sesuai yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana dzalika mimma nussa 'alaihi fil kitab aw la. Baik itu disebutkan di dalam Al-Quran atau tidak. Jadi bedanya, kalau tadi sunnah bermakna hadis adalah yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan sunnah dengan makna kebalikan dari bid'ah, baik itu yang ada dalam Al-Quran ataupun yang tidak ada dalam Al-Quran, kebalikan dari bid'ah, maka disebut dengan sunnah. Wa yuqal fulanun ala bid'ah. Dan dikatakan pula fulan di atas bid'ah. Idza 'amila ala khilafi dzalik. Jika ia berbuat menyelisihi
sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi biasa saja orang mengatakan si fulan di atas sunnah, si fulan di atas bid'ah, biasa saja. Memang itu istilah para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, jangan sampai heran. Nah, ini adalah penyebutan atau pengertian sunnah dari sisi akidah, bahwa sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah dari sisi ilmu fikih. Dari sisi ilmu fikih, gampangannya adalah ma laysa biwajib. Sesuatu yang bukan wajib itu sunnah. Atau pengertian usul fikihnya, ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqan. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah ghairu jazim, yang tidak dikeraskan perintah, tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itu arti sunnah yang ketiga, yaitu dia bukan sesuatu yang wajib. Arti sunnah yang ketiga bukan sesuatu yang wajib. Bisa dimaklumi ya. Itu sudah 3. Nah, ketika kita mengangkat tema mengenal sunnah, mana makna yang kita inginkan? Makna yang kita inginkan adalah makna yang keempat. Sunnah adalah kullu ma jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan dari kata as-sunnah. Apa saja ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang ada dalam Al-Quran atau yang ada di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, atau baik itu dari perkataan para sahabat. Karena nanti para sahabat ada yang mengatakan begini, minas sunnati kadza wa kadza. Termasuk dari sunnah adalah begini-begini. Ya. Maka itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Baik yang hukumnya wajib, seperti kita bicarakan tadi dari sisi ilmu usul fikih, atau yang hukumnya sunnah, yang bukan wajib. Baik itu yang ada di dalam perkara akidah, atau ibadah, atau muamalah, atau adab dan akhlak, maka itu makna sunnah. Sunnah adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Itulah sunnah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Kata-kata membenci sunnahku maksudnya membenci ajaranku. Baik yang berupa ajaran di dalam Al-Quran, atau di dalam hadis-hadis Rasul, atau di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Yang menyelisih ajaran Rasul SAW, maka dia bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah makna sunnah yang kita inginkan, yang kita ingin pelajari dalam kesempatan kali ini. Saya ulangi, para ulama rahimahumullah ta'ala ketika membicarakan kata as-sunnah secara istilah syariat ada 4 makna. Makna yang pertama, sunnah sama dengan hadis. Apa itu hadis? Yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani,
sifat akhlaki. Itu sunnah. Biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati. Nah, sunnati di sini apa maksudnya? Hadisku. Sunnah di sini maksudnya adalah hadisku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, makna sunnah, para ulama sering mengatakan di dalam perkara akidah, sunnah adalah kebalikan bid'ah. Amalan ini sunnah, amalan itu bid'ah. Makna sunnah. Si fulan di atas sunnah, si fulan di atas bid'ah. Berarti makna sunnah yang kedua adalah muqabilu bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Makna sunnah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Lihat, sunnahku, apa makna sunnah itu? Kebalikan dari bid'ah. Dan sunnah khalifah Rashid yang baik dan diberi petunjuk setelah. Berpegang teguhlah dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Setiap perkara yang mengada-ngada adalah bid'ah. Sunnah kebalikannya bid'ah. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, menurut ulama fikih dan usul fikih. Fikih, laisa biwajib. Sesuatu amalan yang bukan hukumnya wajib. Itu arti sunnah menurut ulama usul fikih atau fikih. Kalau usul fikih mengatakan ma amara bihi syari' amrun ghairu jazim ustuhiq lam yastahiq tariquhu 'amdan mutlaq. Artinya perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Contoh misalkan ini adalah sholat sunnah. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah. Sebentar lagi puasa Ashura adalah puasa sunnah. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Berpuasa pada hari Ashura aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun. Amalan sunnah. Sedangkan di sana ada puasa Ramadan, puasa yang wajib. Maka arti sunnah yang ketiga adalah ma laisa biwajib. Amalan apapun yang hukumnya tidak wajib. Itu arti sunnah yang ketiga. Arti sunnah yang keempat, dan ini yang kita maksud. Kullu ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada 3 orang bertamu ke rumah salah seorang istri Rasulullah SAW. Mereka ingin bertanya tentang ibadahnya Rasul SAW di dalam rumah. Kemudian setelah diberitahu, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap ibadah Nabi Muhammad SAW sedikit saja. Sedikit saja. Kemudian setelah itu mereka menganggap, mungkin ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah diampuni dosanya terlalu yang akan datang, beliau sudah jamin surga, maka ibadahnya sedikit saja.
Kalau begitu kita umatnya harus lebih banyak ibadahnya. Yang satu mengatakan saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam setiap malam sepanjang malam, tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikahi perempuan. Karena biasanya perempuan bagi sebagian orang melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka akhirnya 3 orang tersebut ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, Wallahi inni la'atqakum akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa aftir. Tapi aku berpuasa, tapi juga ada waktu berbuka. Ada hari-hari aku tidak puasa. Wa aqumul laila wa arqud. Dan aku sholat malam, tapi juga aku tidur. Tidak semalaman suntuk sholat, tidak sepanjang malam, tidak setiap malam. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pakai kata sunnah. Barang siapa yang membenci sunnahku. Padahal tadi Nabi Muhammad SAW berbicara tentang sholat, tentang puasa, tentang menikah. Ini menunjukkan bahwa sunnah adalah seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu arti daripada sunnah yang kita maksud pada kesempatan kali. Berarti sunnah bukan hanya sekedar panjang jenggot, celana di atas 2 mata kaki, kemana-mana pakai peci, pakai jubah. Bukan sunnah itu saja yang kita maksud. Sunnah juga berkaitan dengan akidah, rukun iman. Berkaitan dengan ibadah, rukun Islam. Berkaitan dengan muamalat, pernikahan antara suami istri. Nafkah suami wajib. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubungan orang tua anak berbakti pada orang tua tidak menzalimi anaknya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan pernikahan. Hubungan harta, simpan pinjam, jual beli, hutang piutang. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan dengan jujur, amanah, dikerjakan tanpa riba. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima. 2 orang yang sedang berjual beli, mereka senantiasa dalam masa tangguh, boleh saling menawar selama belum berpisah. Kalau seandainya mereka berdua menjelaskan apa adanya, mereka berdua jujur, maka diberkahi jual beli mereka berdua. Itu sunnah Rasul SAW. Hutang piutang bayar, bukan bayarnya dengan afwan akhi, qadarullah, dikit-dikit qadarullah. Semuanya qadarullah. Nggak ada yang keluar dari qadarullah. Tetapi hak orang bayar. Jangan sampai terkenal di masyarakat yang mengikuti dakwah sunnah terkenal kurang amanah di dalam muamalahnya. Padahal muamalah yang amanah, muamalah yang menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan, itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah bukan hanya sekedar panjang jenggot, celana di atas 2 mata kaki. Perempuannya cadaran, jilbab lebar, panjang jubahnya. Bukan itu saja. Sunnah Rasul mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jujur, tidak dusta, itu sunnah Rasul. Amanah, tidak khianat, itu sunnah Rasul SAW. Menunaikan kesepakatan, tidak
melanggar kesepakatan, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga berkaitan dengan adab dan akhlak. Tata cara makan, adab minum, adab bergaul, adab berbicara, adab. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, karena judulnya adalah mengenal sunnah dan bid'ah, maka kita masuk kepada apa itu bid'ah. Mengenal bid'ah. Tadi sunnah sudah kita jelaskan. Apa itu perkara bid'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa arti bid'ah adalah disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, kemudian oleh Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus. Bid'ah artinya adalah yadullu ala ibtida'i syai' wa sun'ihi la an mithalin. Menunjukkan kepada permulaan sesuatu dan belum ada contoh sebelumnya. Itu arti bid'ah secara bahasa. Permulaan sesuatu dan belum ada contoh sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada warung makan yang belum ada contoh sebelumnya dari jenis makanannya, maka itu warung makan bid'ah. Macam-macam, maksudnya secara bahasa. Misalkan tata cara penyajiannya belum pernah ada di dunia seperti itu. Saya nggak bisa menjadikan contoh secara detil. Ya seperti itu. Belum ada contoh sebelumnya. Itu adalah bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah syariat disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan kenapa kita mengambil pendapat beliau ini, para ikhwah? Karena ini adalah pengertian yang komprehensif. Bahasa Arabnya jami' mani'. Pengertian yang lengkap. Mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dan menolak atau tidak menuliskan kata-kata yang tidak diperlukan di dalam perkara bid'ah. Bid'ah artinya adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Jalan atau tata cara di dalam agama. Jadi dia ada kaitannya dengan agama. Kemudian menyerupai mukhtara'ah, baru. Perkara agama baru. Menyerupai syariat, padahal bukan dari syariat. Dan dimaksudkan mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaksudkan di dalam mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian bid'ah. Jadi berkaitan dengan agama. Berarti kalau begitu tidak masuk ke dalam perkara bid'ah yang berkaitan dengan adat kebiasaan. Yang dimaksud adat kebiasaan. Saya beri contoh misalkan janur kuning saat pernikahan. Adat kebiasaan. Kalau tidak ada keyakinan di dalam janur kuning tersebut, maka sah-sah saja. Adat kebiasaan. Karena bid'ah senantiasa berkaitan dengan agama. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Baik. Berarti sekali lagi dia bukan perkara yang berkaitan dengan dunia. Alat transportasi, alat komunikasi, pakaian, kemudian makanan, kecuali yang diatur di dalam agama Islam. Nah, kadang-kadang orang yang tidak paham bid'ah, mereka mengatakan, sudah jangan pakai motor, pakai onta di sana. Ini karena tidak paham perkara bid'ah. Bid'ah berkaitan dengan agama. Nah, kemudian para ikhwah menyerupai syariat. Persis hampir seperti syariat. Kenapa? Karena kadang-kadang dia dibuat-buat seperti syariat. Saya beri contoh ya. Apa hukum orang yang bernazar berdiri tidak duduk? Hukum orang yang bernazar berdiri tidak duduk. Maka ini adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena dan menyerupai syariat. Dia bernazar. Tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Menyerupai syariat. Contoh juga berzikir berjamaah dengan satu suara. Bid'ah. Karena zikirnya menyerupai syariat, zikirnya adalah syariat Islam. Ketika dilakukan berjamaah dengan satu suara, maka ini adalah bid'ah, menyerupai syariat. Kemudian berpuasa pada nisfu Sya'ban. Hadisnya palsu. Mengkhususkan puasa. Puasanya sunnah Rasulullah. Tetapi ketika ada pengkhususan, maka diperlukan dalil. Jika tidak ada dalil, maka ini adalah perbuatan menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan bacakan perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang bid'ah. Di antaranya perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat. Wal muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu 'alaiha. Sesuatu yang dibuat baru dari apa yang tidak ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan kepadanya. Pasti baru. Tidak ada contohnya dalam syariat. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar' yadullu 'alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun yang ada pokoknya, maka ini bukan bid'ah secara syariat. Meskipun dia adalah bid'ah secara bahasa. Contoh misalkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam pada sholat tarawih, kemudian makmumnya rakyatnya pada waktu itu. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maka kita katakan ini bukan bid'ah secara syariat. Kenapa? Karena asalnya ada. Sholat berjamaah tarawih dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad SAW sudah 3 atau 4 malam beliau tinggalkan karena takut diwajibkan atas para sahabat.
Padahal iman mereka pada waktu itu belum kuat. Maka apa yang ada asalnya bukan bid'ah secara syariat, meskipun bid'ah secara bahasa. Maksudnya bid'ah secara bahasa apa? Di zaman sebelum Umar bin Khattab, Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi Muhammad SAW hanya 3-4 malam saja. Setelahnya Nabi Muhammad tinggal. Nah itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada bid'ah dua. Ammal bid'atul mahmudah fama wafaqa sunnah. Saya bacakan ya perkataan Syafi'i. Dari Harmalah binti Ibn Yahya, beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyya rahimahullah ta'ala yaqul al-bid'atu bid'atan. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Harmalah bin Yahya berkata, aku telah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmud. Apa saja yang sesuai dengan sunnah maka dia adalah terpuji. Wa ma khalafa as-sunnah fahuwa madhmum. Apa saja yang menyelisih sunnah maka dia adalah tercela. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan seperti perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarnahu min qabl. Yang dimaksud dari perkataan Imam Syafi'i adalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Annal bid'atal madhmumah ma laysa laha aslun min asy-syari'ati yarji'u. Bahwa bid'ah yang tercela adalah apa saja yang tidak punya asal dari syariat Islam. Wa hiyal bid'ah fi itlaqis syara'. Dan itulah makna bid'ah di dalam ucapan-ucapan dan lafaz-lafaz syariat. Wa ammal bid'atul mahmudah fama wafaqas sunnah. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni maka lahu aslun minas sunnah yarji'u ilaih. Itu sesuatu yang ada sunnahnya, pokok sunnahnya yang dikembalikan kepadanya. Wa innama hiya bid'atu lughatan la syar'an limuwafaqatiha sunnah. Tapi dinamakan bid'ah secara bahasa bukan secara syariat karena dia ada dasarnya secara syariat. Begitu ya. Bukan berarti Imam Syafi'i sedang membagi bid'ah menjadi dua, tetapi maksudnya adalah apa saja yang sesuai dengan syariat maka itu berarti bid'ah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dikatakan bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Saya belum ingin membahas masalah itu sebenarnya, tapi karena lari kepada pengertian tadi. Jadi pengertian bid'ah adalah sesuatu tata cara dalam perkara apa? Agama. Dalam perkara agama. Yang dibuat-buat. Kemudian menyerupai syariat. Kemudian bertujuan mengerjakannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam agama. Jadi 4 poin. Perkara berkaitan dengan agama. Kemudian dibuat-buat, menyerupai syariat. Dan mengerjakannya tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu apa hukum mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita ke poin sunnah. Maka jawabannya hukumnya wajib mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu secara hukum fikih dia sunnah, baik itu secara hukum fikih dia wajib. Tetapi secara sunnah yang merupakan ajaran Rasul SAW maka wajib kita untuk mengikuti.
Apa dalil-dalilnya? Surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Dzalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun." Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikutilah jalan itu. Ini menunjukkan bahwa jalan yang lurus cuma satu, tidak berbilang. Kita tidak seperti ingin beli motor, merek ini semuanya boleh dibeli, enggak. Jalan yang lurus cuma satu. Karena ada sebagian orang menganggap bahwa agama Islam itu mudah. Kita cari mana yang sesuai dengan hati kita, tinggal kita pilih. Nah, bisa. Jalan yang lurus cuma satu. Maka ikutilah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain. Karena nanti akan terpisah dari jalan yang lurus tadi. Ini adalah dalil yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar satu garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah. Kemudian beliau gambar lagi garis-garis kecil, garis-garis kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza subul." Ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Berarti menunjukkan bahwa jalan yang lurus cuma satu. Itu dalil yang pertama. Wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah kalian takut hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya takut tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Coba perhatikan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya. Perintah siapa di sini? An amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sabilu, dan itu adalah jalan Rasul. Wa minhaju, dan itu adalah tata cara beragama Rasulullah. Wa tariqatu, dan tata cara beribadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu wa syari'atu, dan ajaran Rasul SAW dan syariatnya. Hati-hati menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuzanul a'mal wal aqwal bi aqwali wa amali. Setiap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Kalau ada amalan sesuai dengan amalannya Rasul, berarti diterima. Kalau ada ucapan sesuai dengan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti diterima. Wa ma khalafa fa huwa mardud ala qailih. Kalau seandainya menyelisih ucapan Rasul, perbuatan Rasul, maka dia ditolak, dikembalikan kepada pelakunya. Kainan man, siapapun dia. Siapapun dia, ini para ikhwan. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang terakhir dalam pertemuan ini, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 63, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Ya, taruhannya iman. Sampai menjadikan engkau, wahai Rasul SAW, sebagai hakim, pemutus keputusan. Di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah ditetapkan oleh engkau, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini dalil menunjukkan bahwa wajib mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sunnah Rasul SAW. Karena diancam tidak beriman jika tidak
mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu dalil dari ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, apa ayat yang mengharamkan berbuat bid'ah? Apa ayat yang mengharamkan berbuat bid'ah? Ayatnya salah satunya yang kita baca tadi barusan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya, perkaranya. Mereka tertimpa fitnah, ujian, atau tertimpa siksa yang pedih. Ada kisah menarik yang berkaitan dengan hal ini. Disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi, seorang ulama fikih dan hadis bermadzhab Maliki. Dari Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah. Beliau berkata, "Sami'tu Malik bin Anas wa atahu rajul." Aku pernah mendengar Anas bin Malik suatu saat didatangi oleh seseorang. Faqala ya Aba Abdillah min aina uhrim. Kemudian orang itu bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Abu Abdillah," kunyahnya Imam Malik, "aku ingin berihram, ingin menunaikan haji atau umrah. Dari mana aku berihram?" Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan min Dzulhijjah, min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berihram dari Dzulhijjah, Dzulhulaifah maksud saya. Di tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Saya beri contoh ya, ini Masjid Nabawi, ini Dzulhulaifah, di sana Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di Dzulhulaifah. Kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh orang ini, dari mana aku berihram? Dari Dzulhulaifah. Karena disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Orang ini malah berkata, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Aku ingin berihram di masjid. Berarti kan lebih jauh. Lebih jauh daripada Mekah. Nabi Muhammad SAW berihramnya di sini. Beliau orang ini ingin berihram di sini, lebih jauh. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al. Jangan engkau kerjakan. Kemudian orang tersebut maksa. Inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Aku ingin berihram di Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dari sisi tempat, tentunya Masjid Nabawi lebih afdal dibandingkan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah sudah di luar tanah suci. Nah. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "La taf'al fa inni akhsha 'alaika al-fitnah." Jangan engkau lakukan. Aku takut engkau nanti terkena musibah. Maka orang ini membantah lagi. Wa ayyu fitnah? Hadhihi innama hiya amyalu azidu. Musibah apa yang aku dapati? Aku hanya menambah dari sini ke sini. Itu kan lebih jauh, berarti kan lebih bagus. Musibah apa yang aku dapati? Kemudian Imam Malik menjawab, "Wa ayyu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilah fasara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu an-nabiy sami'tu Allah yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Musibah apa yang lebih besar yang kamu dapatkan ketika engkau menganggap dirimu lebih pintar dari Rasulullah SAW. Annaka sabaqta, bahwasanya engkau lebih mendahului ila fadilah, kepada sebuah kemuliaan,
qassara anha Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Kok bisa? Engkau bisa mengerjakan sesuatu amalan yang mulia dan Rasulullah SAW belum mengerjakannya. Ini musibah. Lalu Imam Malik rahimahullah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Mereka akan mendapatkan musibah atau siksa yang pedih. Nah, dalil selanjutnya yang menunjukkan haramnya berbuat bid'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi. Apakah mereka memiliki tuhan-tuhan yang bisa memberikan syariat di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka, apakah mereka mempunyai tuhan-tuhan selain Allah yang membuat syariat untuk mereka yang tidak diizinkan. Jadi seluruh pelaku bid'ah itu sebenarnya sedang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Allah, lancang terhadap Allah. Kenapa? Karena mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah untuk disyariatkan. Padahal al-musyarri' huwa Allah. Yang berhak memberikan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati. Itu adalah dalil tentang haramnya berbuat bid'ah. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti apa? Sunnah. Baik. Kita ambil sekarang dari hadis Rasul. Wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sudah saya sering bacakan tadi, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah. Sunnahku di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah. Apapun pada ikhwan, dalam hal apapun, hubungan suami istri, sang suami berlaku santun, lembut, menafkahi, sandang, pangan, papan pada istri, sang istri mentaati suami, tidak berlaku nusyuz pada suami. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa dalilnya? Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk dan baik. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, Utsman bin Affan Dzun-Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Khulafa'ur Rasyidin di dalam tertib keistimewaan mereka sebagaimana tertib mereka di dalam kekhalifahan. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih afdal antara Abu Bakar dengan Umar? Jawabannya apa? Abu Bakar. Mana yang lebih afdal antara Umar dengan Utsman? Jawabannya apa? Umar. Mana yang lebih afdal antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib? Jawabannya apa? Utsman. Jadi keutamaan mereka atau urutan keutamaan mereka sebagaimana urutan mereka di dalam kekhalifahan. Tidak boleh kita menyesatkan orang kalau seandainya dia mengatakan Ali radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Utsman. Tetapi kalau seandainya ada yang mengatakan Ali radhiyallahu anhu lebih berhak
untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, maka ini dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa Ali radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Utsman, ini tidak disesatkan. Atau Ali lebih afdal daripada Utsman, tidak disesatkan. Tapi kalau ada yang berpendapat Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah para sahabat, setelah Abu Bakar dan Umar, maka ini disesatkan. Kenapa? Karena menyelisihi ijma'nya para sahabat. Paham ya? Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian. An-nawajid itu adalah gigi geraham paling dalam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Iyyakum adalah huruf untuk menyatakan ibta'idu, jauhi. Dan ini menunjukkan kepada larangan berbuat yang mengada-ngada, yaitu perbuatan bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap sesuatu yang mengada-ngada adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yaitu al-hadits riwayat Imam Hakim, saya sebutkan juga. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Baik. Ini adalah hadis-hadis sebagian kecil yang menunjukkan wajibnya mengikuti apa? Sunnah. Sekarang kita kepada bid'ah. Berarti haram apa wajib? Larang, dalil dari hadis Rasul yang menunjukkan kepada haramnya berbuat bid'ah. Baik. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian wajahnya memerah, kemudian suaranya lantang, kemudian beliau mengatakan dalam keadaan demikian, "Amma ba'du, fa inna khaira al-hadits kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara mengada-ngada. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Baik. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara agama kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Itu semua dalil menunjukkan bahwa haramnya berbuat bid'ah. Baik. Sekarang kita ambil dari perkataan para ulama tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan haramnya berbuat bid'ah. Kalau tadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, wajibnya mengikuti sunnah. Dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, haramnya mengerjakan bid'ah. Sekarang kita ambil untuk menggabungkan keduanya perkataan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang wajibnya mengikuti sunnah dan haramnya berbuat bid'ah. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya saya sudah sering katakan di mana-mana, saya berdoa kepada Allah agar bisa bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Di samping orang-orang lainnya ya. Tetapi beliau ini bukan siapa-siapanya Rasul secara keluarga. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu mengatakan, ma ra'aitu bin Mas'ud illa kana min ahli. Aku tidak pernah menganggap Abdullah bin Mas'ud kecuali termasuk ahlu bait Rasulullah. Saking seringnya masuk keluar rumah Rasulullah. Sahibus siwak wal wisada. Sahabat Nabi yang sering sekali bawa siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan bantalnya Rasul. Kalau keperluan-keperluan sangat personal dibawa oleh seseorang menunjukkan bahwasanya orang ini sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tidak semua orang bisa seperti itu. Maka beliau mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Kenapa saya awali dengan itu? Agar antum paham bahwa ini perkataan bukan orang sembarangan. Ini sadisul Islam. Orang yang keenam masuk dalam agama Islam. Semenjak didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Cukup bagi kalian. Disebutkan di dalam kitab Mustad Ad-Darimi rahimahullah. Kemudian lihat lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Habrul ummah. Ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai akhir masa. Ulamanya para sahabat. Tarjuman Al-Quran. Ahli tafsir. Di generasi sahabat dengan doa dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ausini, beri aku wasiat penting wahai Abdullah bin Abbas." Beliau mengatakan, "Alaika bi taqwallah wal istiqamah. Ittabi' wa la tabtadi'." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, istiqamahlah, ikutilah sunnah dan janganlah berbuat bid'ah. Lihat, dua perkataan manusia istimewa ini menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan bid'ah dan wajibnya melakukan mengamalkan sunnah dan haramnya melakukan perbuatan bid'ah secara mutlak, tidak ada pembagian-pembagian. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang lain, ini juga menarik. Nanti saya akan dari perkataan ini saya akan lari kepada mazhab. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok, yaitu hari kiamat, dalam keadaan muslim, maka selalu hendaklah dia menjaga salat-salat ini. Haitsu yunada bihinna, di mana salat-salat ini dikumandangkan azan. Berarti di mana salatnya? Di masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunnah. Berarti jagalah salat berjamaah, gitu maksudnya. Karena azan dikumandangkan di masjid. Jagalah salat berjamaah. Nah, di sini saya ingin menyinggung tentang mazhab. Sebagian mazhab, di antaranya mazhab Syafi'i, mengatakan dia adalah fardu kifayah. Ada salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i juga sunnah muakkadah. Ada pendapat dari mazhab Imam Ahmad bahwa dia adalah fardu ain. Ada mazhab dari Syekhul Islam Ibnu Hazm, dia adalah syartu sihhah. Salah syaratnya sahnya sholat. Kalau nggak berjamaah nggak sah sholat. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita ikuti dalil. Ikuti apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, fungsi mazhab itu bagaimana? Mazhab itu adalah pendapat ulama. Imam yang 4 itu, mereka tidak mengatakan bahwa saya mendirikan mazhab ya, namanya ini. Nah, tetapi mereka berpendapat, kemudian para muridnya mengabdikan dirinya untuk menyebarkan ilmunya para imam ini. Itu satu. Yang kedua, ulama-ulama di zaman imam yang 4 ini juga banyak. Bukan hanya 4 imam saja. Itu 2. Yang ketiga, kita ketika belajar fikih boleh saja melalui mazhab. Misalkan belajar fikih mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam fikih mazhab Syafi'i sudah teratur sedemikian rupa runutan permasalahan-permasalahan fikih. Tetapi beramal wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya katakan begitu berarti sunnah yang dimaksud apa?
Beramal wajib mengikuti Al-Quran dan sunnah. Berarti sunnah yang dimaksud apa? Hadis yang sahih. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu konsep beribadah kita. Taati Allah, taati Rasulullah SAW. Apabila ada perkataan dari mazhab yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka apa tugas kita? Meninggalkan. Begitu cara bermazhab. Tidak boleh fanatik. Silahkan belajar fikih dari mazhab. Karena di dalam fikih, semua mazhab fikih mereka sudah merunut permasalahan sedemikian rupa. Dari masalah taharah, dari masalah sholat, dari masalah puasa, zakat, haji. Terus sampai jihad. Sampai hukum had, hukum qisas. Sudah diatur semua. Memudahkan seseorang untuk mempelajari agama atau fikih dengan runut. Tetapi saat beramal, apa yang menjadi sandaran? Al-Quran dan sunnah, hadis yang sahih. Begitu ya, perhatikan baik-baik. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk yang lurus. Wa inna min sunanil huda wa innahunna min sunanil huda. Salat di masjid termasuk petunjuk yang lurus. Nah, sekarang kita mengikuti pendapat mazhab atau mengikuti pendapat para sahabat? Ya kan? Begitu cara beragamanya. Kemudian, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak mau salat di masjid ini, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Paham ini para ikhwan? Jadi begitu cara beragama. Kalau belajar agama silakan dia melalui fikih, belajar fikih melalui salah satu mazhab. Tapi beragama yang kita mengabdikan diri kepada Allah, maka harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Jikalau kalian meninggalkan sunnah, ajaran Rasulullah SAW, ajaran Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Ini pada itu perkataan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bukan perkataan ulama Wahabi kan? Ini tadi saya menyebutkan perkataan para sahabat. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Antum jangan takut. Kita ini beragama bersanad. Dalil kitab-kitab fikihnya pakai sanad. Jangan takut. Bukan dari kantong sendiri. Ada riwayatnya fulan sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasan. Setiap bid'ah sesat, meskipun manusia seluruhnya menganggap baik. Itu perkataan dinukil secara sanad. Artinya ada sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, poin sebelum terakhir. Apa istimewanya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau bahasanya apa keutamaan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, orang yang mengikuti sunnah Rasul pasti selamat. Mengikuti sunnah Rasul, apa maksud sunnah di sini? Ajaran Rasul SAW, pasti selamat. Apa dalilnya? Dalilnya tentang hadis 73 golongan. Makanya disebut dengan al-firqah an-najiyah. 73 seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Inilah yang selamat. Siapa mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahiyal jamaah."
dia adalah al-jamaah. Satu kesatuan kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku di atasnya hari ini dan juga para sahabat yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Yaitu sunnah Rasul SAW. Inilah yang selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa wahid. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka lah firqah najiyah, kelompok yang selamat. Yang selamat dari api nerakanya Allah SWT. Siapa mereka? Ma ana alaihi al-yawma ashab. Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku mengikutinya. Yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, orang yang mengikuti sunnah keutamaannya adalah sebagaimana sudah kita sebutkan, tidak akan pernah sesat. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini penting. Mengikuti sunnah keutamanya berarti kita masuk ke dalam kelompok Nabi. Orang yang mengikuti sunnah berarti kita masuk ke dalam kelompok Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang membenci sunnahku bukan dariku, bukan dari golonganku, bukan dari kelompokku. Berarti yang mengikuti sunnah maka dari kelompok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi waktu ya. Kemudian sekarang apa bahayanya bid'ah? Kalau tadi keutamaan mengikuti sunnah, sekarang apa keutamaan melakukan perbuatan bid'ah? Yang pertama, bahayanya mengikuti perbuatan bid'ah atau mengerjakan perbuatan bid'ah. Yang pertama, yaitu ini bahaya sekali ya. Orang yang kalau boleh kita katakan bahaya itu mendatangkan kelaziman-kelaziman yang sangat sesat. Yang mengerjakan perbuatan bid'ah, apalagi yang membuat bid'ah, dia sudah mengerjakan, konsekuensinya mengerjakan kelaziman-kelaziman yang sangat menyimpang. Apa itu? Yang pertama, mendustakan ayat Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah menyatakan telah sempurna. Dia mengatakan masih ada renovasi-inovasi. Masih ada amalan yang adanya 1000 tahun setelah Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, dia berarti mencela syariat. Kelaziman yang kedua mencela syariat. Apa itu? Berarti agama Islam belum sempurna. Yang ketiga, dia berarti mencela Nabi dan para sahabatnya. Karena berada di atas agama yang tidak sempurna. Yang keempat, memecah belah kaum muslim. Kalau mengikuti sunnah Rasul, bersatu di atas sunnah, maka mereka akan bersatu. Tapi gara-gara bid'ah, akhirnya terpecah belah. Nah, sekarang tertuduh kebalikannya. Ini ustadz yang sering mengajarkan sunnah, mencegah bid'ah, mecah belah umat. Iya, saya katakan, mecah belah umat, iya. Mana yang ahlu sunnah dan mana yang ahlu bid'ah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada umat manusia, beliau memecah belah umat. Mana yang mukminun, mana yang kafirun, mana yang muslimun, mana yang musyrikun. Pecah belah umat. Maka para ustaz yang mengajarkan dakwah sunnah, kemudian mencegah bid'ah, mereka mecah belah umat. Benar-benar berpegang teguh pada sunnah. Biarkan yang ahli. Nah,
Adapun yang dimaksud di sini yang keempat ya, bahwa mereka telah memecah belah umat dengan cara melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya tertolak. Kelazimannya juga amalannya tertolak. Kelazimannya juga susah bertobat dari bid'ahnya. Kelazimannya juga adalah pelaku bid'ah terlaknat. Saya ulang dari awal. Yang pertama, mendustakan ayat Al-Quran. Yang kedua, mencela syariat atau agama Islam, bahwa Islam sebelum sempurna. Yang ketiga, mencela Nabi dan para sahabatnya, bahwa mereka beragama belum sempurna. Yang keempat, memecah belah umat Islam. Yang aturan di atas sunnah, dia pecah menjadi bid'ah-bid'ah. Kemudian yang kelima adalah, yaitu amalannya tertolak. Yang keenam, susah bertobat. Yang ketujuh, pelaku bid'ah terlaknat. Saya akan sebutkan yang susah bertobat. Itu apa dalilnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah sebagian orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka menganggap dirinya sedang beribadah. Makanya susah bertobat. Innallaha hajaba an sahibi kulli bid'ah. Innallaha hajaba taubata an sahibi kulli bid'ah. Allah telah menutup taubat untuk setiap pelaku bid'ah. Bukan karena tidak diterima taubatnya, tapi karena sulit dia bertobat. Karena dia sedang menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waktunya nggak cukup. Padahal ini yang paling penting. Katanya, benarkah ada pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau dhalalah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan sebutkan jawabannya tidak benar. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Perhatikan baik-baik. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, setiap bid'ah adalah sesat. Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jawaban dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan itu hadis Rasul sering dihina oleh orang-orang. Oh, dalilmu cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Itu hadis Rasul, jangan kamu hina. Bagaimana nanti kamu di hari kiamat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salah satu pertanyaan di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para Rasul? Salah satu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara mengada-ngada. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara mengada-ngada bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban kita yang kedua, bahwa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah keluar dari seorang rasul yang paling ikhlas, yang paling menginginkan kebaikan untuk umat, yang paling paham agama Islam. Tiga itu. A'lamun nas, ansahun nas, afsahun nas. Manusia yang paling fasih bahasa Arabnya, paling ikhlas di dalam ingin memberikan kebaikan kepada manusia, dan paling pintar dari seluruh manusia tentang agama Islam. Keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga,
semua ulama yang mengatakan adanya bid'ah terbagi menjadi hasanah dan sayyi'ah, maka tidak boleh perkataannya ditanding dengan siapa? Rasul. Siapapun dia. Sampai perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijarah minas sama." Qala qultu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja hujan batu turun dari langit. Ketika aku mengucapkan ini adalah sabda Rasul SAW, kalian membandingkannya. Tetapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu berkata demikian. Tidak boleh perkataan siapapun dari makhluk yang ditanding dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Hatta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Abu Bakar Umar saja tidak boleh, apalagi Imam Syafi'i. Ini derajatnya jauh di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berijma', tidak ada khilaf di antara mereka. Seluruhnya bid'ah sesat. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik. Imam Abu Hanifah ini generasi apa sih? Tabi'in. Beliau dikatakan melihat sahabat Nabi. Alaika bil athar wa tariqis salaf wa iyyaka wa kulla muhdatsatin fa innaha bid'ah. Hendaknya engkau mengikuti riwayat-riwayat dan jalannya para salafus saleh. Dan jauhilah olehmu setiap perbuatan yang mengada-ngada. Sesungguhnya dia adalah bid'ah. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Pokok sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan mencontoh mereka, meninggalkan bid'ah. Setiap bid'ah maka ia adalah sesat. Disebutkan di dalam kitab Dhammut Ta'wil yang ditulis oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Ini bukan perkataan-perkataan ulama sekarang yang mereka tulis sebagai ulama Wahabi. Ini perkataan dulu. Jadi jangan takut menyurahkan ini, jangan takut. Bukan perkataan ulama yang baru 100, 200, 300 tahun sekarang. Enggak. Ini perkataan ulama terdahulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah. Lihat perkataan Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang apakah setiap bid'ah yang baik atau yang buruk ada pembagiannya atau tidak. Maka beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah mahmulatun 'inda al-ulama 'ala umumi la yustathna minhu syai'il battah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini dibawakan oleh para ulama secara umum. Tidak ada pengecualian sedikit pun sama sekali. Laisa fiha ma huwa hasanun aslan idh la husna illa ma hasanahu syara'. Tidak ada yang namanya bid'ah hasan. Karena tidak ada yang menghasankan kecuali yang bisa dihasankan oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu syara'. Dan tidak ada yang dinamakan bid'ah qabih, buruk, kecuali yang diburukan oleh syariat. Karena sandarannya adalah syariat. Fal aqlu la yuhassinu wa la yuqabbih, innama yaqul bi tahsin aql wa taqbih ahlud dhalal. Maka akal bukan jadi ukuran untuk mengatakan ini hasan, ini baik, ini buruk. Ya. Tetapi yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu hanya ahlud dhalal. Orang-orang yang mengikuti kesesatan. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Ittabi'u la tabtadi'u. Faqad kufir. Ikuti, jangan kalian menyimpang. Maka sungguh cukup bagi kalian. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Hudzaifah sahibus sir Rasulullah SAW.
sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Rasul SAW fala ta'abbadu biha. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi tidak beribadah dengannya, kalian jangan beribadah dengannya. Fa innal awwal lam yada' lil akhiri maqalan. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan kelapangan untuk generasi terakhir. Semua sudah dicontohkan. Fattaqullah ya ma'syarul qura wa khudh tariqa man kana qablakum. Maka bertakwalah kalian wahai para ahli baca Al-Quran, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita belum sempat membahas dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa adanya bid'ah hasanah. Antum pegang dulu itu, bahwa bid'ah adalah sesat seluruhnya tanpa ada pengecualian dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Oh ya, bismillah. Bagaimana cara kita menyikapi perdebatan tak berujung yang banyak ditemukan terutama di medsos? Perintahnya adalah untuk meninggalkan perdebatan walau kita di posisi yang benar. Namun sering saya lihat teman-teman akhirnya terlibat berlarut-larut dalam hal tersebut dengan alasan itu sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana batasan di antara perdebatan dengan dakwah tersebut? Mohon pencerahannya. Baik. Jawabannya adalah bedakan antara orang menyampaikan kebenaran dengan orang yang ingin berdebat. Berdebat masalah bolehnya tawassul, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Berdebat, debatnya di media sosial. Ini nggak usah diladeni. Berdebat dengan orang Syiah, berdebat dengan orang yang menyembah kuburan, ya, ini nggak usah diladeni. Ada nggak yang nyembah kuburan? Ada. Kenapa marah kalau seandainya memang ada? Ya. Beribadah kepada orang yang sudah mati. Nah, nggak usah diladeni. Sampaikan kebenaran. Ada alqi kalimat kunci. Sampaikan pendapatmu. Kemudian pergi. Sudah selesai. Ada urusan. Sampaikan pendapat kita yang kita yakini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Selesai. Adapun berdebat, maka kita tidak benar berdebat. Kecuali orang yang ingin benar-benar mencari kebenaran, itu pun tidak harus diekspos di zaman media sosial sekarang. Berdebat, antum debat di media sosial, antum tidak tahu siapa yang antum hadapi. Ya. Maka bedakan antara orang yang, misalkan saya kemarin membuat status tentang tidak haramnya mencela pemimpin Muslim, mencaci maki. Nah, tulis, sampaikan, selesai urusan. Nggak ada urusan debat. Sampaikan bahwasanya bid'ah, sekarang ceramah saya. Sampaikan. Sudah. Nggak menerima debat. Apa yang saya yakini, yang saya sebutkan tadi berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita ragu? Kemudian kita masuk ke dalam debat. Sampaikan. Dakwahkan. Amarkan. Nahikan. Yang ma'ruf kita amarkan. Yang mungkar kita nahikan. Selesai. Gak usah masuk dalam debat. Saya tidak setuju dengan beberapa perdebatan-perdebatan yang ada. Yang baru-baru ini juga beberapa kali. Itu setuju. Lihat. Dari perdebatan ada tersebarnya syubhat. Ya, tersebarnya syubhat. Ini tidak boleh para ikhwan. Kita ajarkan yang benar, kita didik kita
bersihkan yang kotor dalam manhaj tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan yang kotor-kotor. Kemudian setelah dibersihkan baru dididik di atas yang benar-benar. Itu metodenya dakwah para salafus salih. Tasfiyah wa tarbiyah. Enggak usah pakai debat. Debat hanya untuk orang yang tidak yakin dengan agama. Adapun kita meyakini apa yang kita yakini sudah. Tidak perlu debat. Wallahu a'lam. Apalagi urusan-urusan yang kadang masih masalah ranah fikih. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Izin. Waalaikumsalam. Kaget saya. Enggak, Pak. Bagaimana caranya memberi pemahaman atau menasihati orang tua yang masih melakukan perbuatan bid'ah, karena hal ini cukup sensitif dan kesannya menggurui. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kiat yang paling utama doa. Doa. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kemudian setelah itu baru kita sampaikan dakwah. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sering kesal ketika ibunya menghina Rasulullah SAW. Coba bayangkan, yang dihina Rasulullah bukan orang sembarangan. Sering kesal, sering nangis sendirian, tapi ini kan ibu. Dan beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi. Doakan ibuku agar dapat petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Tidak berapa lama masuk Islam. Pengalaman saya pribadi, Pak. Saya berhadapan dengan orang tua dulu yang berkeyakinan wahdatul wujud. Beliau mengatakan, ini yang minum bukan ibumu, dia. Nah, lebih berat daripada kita, Pak. Doa, Pak. Saya waktu itu kuliah lagi di Madinah. Dan keyakinan wahdatul wujud itu banyak tersebar di daerah kita. Sampai banyak orang meninggalkan sholat gara-gara keyakinan. Karena sudah tenggelam dia dengan keyakinan itu. Bahasa Banjarnya karam. Tenggelam. Aku, inya, aku. Bahasa Arabnya, saya, dia, saya. Lalu siapa Tuhannya? Itu kan lebih parah daripada bid'ah. Maka doalah. Saya setiap Jumat waktu itu nelfon pagi Jumat biasanya. Atau setelah sholat Jumat nelfon. Dulu telepon, Pak, bukan telepon di wartel-wartel gitu. Tahun 2000-an. 2005, 2006. Ngajak itu dalam telepon tuh, bayar gitu. Habis asar doa di Masjid Nabawi. Suatu saat saya katakan, coba tinggalkan ini dulu. Sepekan aja. Lihat bagaimana keadaan kita. Kemudian kenapa harus sepekan? Kenapa enggak selamanya? Sujud syukur saya. Berdoa kepada Allah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin sering di dalam momen pribadi ataupun momen berjamaah beliau sering mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan remehkan doa. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Karena hati itu di antara dua jari jemarinya Allah. Allah balak-balikkan sekehendaknya Allah Subhanahu. Yang kedua, kiatnya adalah mendakwahkan pokok tauhid. Jangan sampai kepada urusan bid'ah. Pokok tauhidnya apa? Kenalkan dulu kita ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa konsekuensi-konsekuensi? Kita ini adalah orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi-konsekuensi? Tanpa Bapak jelaskan itu bid'ah, dia pun akan meninggalkan insyaallah. Kekeliruan sebagian kawan-kawan, dan kekeliruan ini sebenarnya karena niat baik. Ketika dia sudah kenal sunnah, saya ingin dakwahi orang tua nih supaya benar nih.
Apalagi kadang-kadang kalau sudah baru kenal sunnah, semangat 45. Bahkan kadang-kadang semuanya, kalian ini ahlu bid'ah semua. Nah itu kan jadi. Kemudian yang ketiga kiatnya, jangan sampai seperti menggurui. Saya terkadang kalau ingin menasihati orang tua, sesudah ngobrol lama di rumah, saya nggak ada nasihat. Ngobrol aja, ngobrol tentang kesehatan beliau, ngobrol tentang apa. Nanti sebelum naik mobil, persis saya bisikan sebentar. Itu nggak usah dikerjakan, nggak baik. Masuk saya mobil, pulang saya langsung. Nggak ada debat, nggak ada. Jangan seperti menggurui. Pak, gini Pak, Allah berfirman. Salah. Mereka wakhfid janahaka minadh-dhul wakhfid janahadh-dhulli minarrahmah. Rendahkan dirimu karena kasih sayang terhadap orang tua. Pelan-pelan ngomongnya juga pelan-pelan. Kita takut Ustaz mati nanti beliau di atas bid'ah gimana? Nah, itu yang kadang sering kita memaksakan. Hanya angkat suara. Nggak boleh sama sekali angkat suara. Meskipun kita di pihak yang benar. Terhadap orang tua tidak boleh angkat suara sama sekali. Itu kedurhakaan. Meskipun kita di pihak yang benar. Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Gauli mereka di dunia dengan kebaikan. Itu Allah firmankan kepada orang tuanya yang kafir. Bagaimana yang hanya melakukan perbuatan bid'ah. Adapun beliau nanti mati di atas begini, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Bisa dimaklumi Pak? 3 poin. Nah. Bagaimana menyikapi fenomena saat ini yang terasa di antara kita saat ini seperti terpecah hati kita dan terasa hanya bersatu dalam soal bid'ah saja. Ini pertanyaan harus lebih jelas spesifikasinya apa. Mungkin terpecah hati bagaimana. Misalkan saya beri contoh. Ini contoh. Ada sebagian jamaah di sini yang suka kepada Ustadz Fulan. Sebagian jamaah yang lain yang di sini juga. Oh jangan undang Ustadz Fulan. Akhirnya keras hatinya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini contoh ya, contoh. Saya berpesan dalam urusan seperti itu, yang menjadi ukuran adalah kebenaran. Kebenaran. Siapapun ustadznya. Apalagi yang masih hidup. Karena yang masih hidup ini tidak dijamin terkena penyimpangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayla tu'man 'ala fitnah." Siapa yang ingin mencari suri tauladan, maka carilah suri tauladan yang sudah meninggal. Yang hidup tidak dijamin dari penyimpangan. Tetapi meskipun dianggap misalkan dalam urusan apa begitu, ustadz ini tidak disetujui oleh sebagian jamaah, maka jangan menjadikan kemudian ustadz ini sebagai ahli bid'ah. Karena tingkatan ahli bid'ah itu jauh daripada orang yang hanya tidak sesuai dengan tata cara dalam berdakwah misalkan dan seterusnya. Ya. Paham ya para ikhwan? Nah itu mungkin yang dimaksud, karena pertanyaannya umum banget. Hati sedang terpecah belah. Dalam urusan apa nih? Dalam urusan ingin poligami bersama atau gimana? Wallahu a'lam. Kita sholat di sini atau gimana? Nah, sini ya. Ya. Kalau sholat sini berarti masih lama. Silakan, ada yang tanya lagi? Hah? Oh, salah saya berarti. Diulang. Karena saya bacanya mengenal sunnah dan bid'ah kayaknya. Mengenal manhaj salaf ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengenal manhaj salaf dalam akidah dan ibadah
Kita harus runut dulu beberapa kata dari tema itu. Apa itu manhaj? Apa itu salaf? Apa itu akidah? Apa itu ibadah? Nah, sekarang manhaj artinya adalah al-tariq al-wadih, al-bayyin. Jalan yang terang dan jelas. Itu namanya manhaj. Jalan yang terang dan jelas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum 'alal bayda, lailiha kanariha, nahariha, la yazighu anha illa. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Maksudnya yang jelas, terang. Malamnya seperti siang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Nah, kemudian apa arti manhaj secara istilah syariat? Tata cara beragama. Tariqatun fid din, tata cara beragama. Baik. Salaf secara bahasa artinya adalah kullu man taqaddama min abaika wa dhawi qarabatika fil fadl wal umr. Semua orang yang lebih dahulu sebelum engkau. Baik itu di dalam umur atau dalam kemuliaan. Seperti orang-orang yang sudah terlebih dahulu dari kita. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, terus ke atas. Itu salaf secara bahasa. Secara istilah syariat adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para sahabat pengertiannya yaitu kullu man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam walau lahzah wa aman wa mata al-iman. Semua orang yang bertemu, bukan hanya melihat, karena di zaman para sahabat ada sahabat yang buta, yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dan meninggal di atas keimanan. Walaupun sebentar bertemu, dari jauh. Maka itu para sahabat. Para tabi'in siapa? Yang bertemu dengan sahabat, beriman dan meninggal di atas keimanan. Para tabi'ut tabi'in siapa? Yang melihat para tabi'in beriman dan meninggal di atas keimanan. Mereka ini kurunnya sampai berapa? Kurunnya ada yang mengatakan 275. Sahabat yang paling terakhir meninggal Abu Tufail, Wathilah, Amir bin Wathilah Al-Laythi. Abu Tufail. Itu kalau tidak salah wafat pada tahun 110 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat yang meninggal. Itu kurun keemasan pertama dari generasi salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah tahun 180-an. Hasan bin Arafah Al-Baghdadi Al-Kufi. Kemudian yang ketiga adalah tahun 200-an. 275. Intinya sampai 300 tahun itu adalah generasi salafus saleh. Maka imam yang 4 itu generasi salafus saleh. Imam yang 4 itu adalah generasi salafus saleh. Nah, sekarang kata salaf di dalam hadis Rasul adakah? Dalam Al-Qur'an ada. Wa ja'alnahu salafan wa ja'alnahu salafan. Dan kami jadikan ia sebagai salaf, yaitu yang terdahulu. Disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat wa mathalan lil akhirin, surah Az-Zukhruf ayat 56. Jadi kata salaf adalah Al-Qur'an. Kemudian kata salafus salih, kata salaf juga ada dalam hadis Rasul. Rasul SAW bersabda kepada Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Aku adalah pendahulumu yang paling baik, wahai Fatimah. Artinya setelah Nabi meninggal, disusul oleh Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan setelah. Itu hadis Rasul SAW. Nah, kata salafus salih juga ada di dalam hadis Rasul. Itu ketika anak perempuan Rasul SAW, Zainab radhiyallahu anha meninggal, maka beliau mengatakan, ilhaqi bi salafina salih. Utsman bin Mas'ud. Wahai Zainab, engkau dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad, silakan berkumpul dengan salaf kita yang saleh. Orang yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad adalah
Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Utsman bin Maz'un. Maka berkumpullah dengan salaf kita yang saleh, menunjukkan bahwa kata salafus saleh. Berarti kalau kita gabung manhaj salaf adalah tata cara beragama yang jelas, yang mengikuti para salafus saleh. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Paham sini? Baik. Dalam manhaj, dalam apa tadi? Dalam akidah dan ibadah. Akidah adalah kullu ma yu'minu bihi al-mu'min al-iman al-jazim min al-iman billah wa ma yata'allaq min arkanil iman. Segala sesuatu yang diimani oleh seorang beriman dengan keimanan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya, berkaitan dengan beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Itu namanya akidah. Ibadah adalah proses pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Baik itu secara lahiriah ataupun batiniah. Itu ibadah. Nah, kalau sudah kita pahami itu, manhaj salaf di dalam perkara akidah dan ibadah. Apa manhaj salaf dalam perkara akidah dan ibadah? Yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah. Mengagungkan dalil-dalil syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang sudah kita baca tadi, dan juga ayat yang lain saya bacakan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman untuk memilih pilihan lain jika Allah telah menetapkan sebuah perkara. Jadi dia benar-benar hanya punya satu pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan hanya punya pilihan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada keberatan sama sekali. Itu dalam perkara akidah. Nah, begini para ikhwan. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Maka tauhid bagian dari akidah. Akidah itu seperti bola besar yang di dalamnya ada tauhid, ada sunnah, ada menjauhi bid'ah. Gitu ya? Itu namanya seluruhnya perkara apa? Akidah. Nah, kembali kita, apa manhaj salaf? Mengagungkan dalil-dalil syariat. Baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, manhaj salaf dalam perkara akidah dan ibadah adalah bersandar hanya kepada hadis sahih. Bersandar hanya kepada hadis sahih. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, fi sahihil hadis syughlun an saqim. Di dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan kita daripada mengerjakan yang lemah-lemah. Yang ketiga adalah manhaj